Hai guys, selamat datang di channel Kompiang Aditya. Kembali lagi kita di video absen. Ayo belajar seni. Absen kali ini kita akan mengenal seni patung. Sambil istirahat dan sambil ngopi, kita intro dulu sebelum masuk ke videonya. Check the mic and make sure it sound right, boys. Apakah kalian pernah traveling atau jalan-jalan? Sudah pernah tentu kalian pasti pernah melihat hasil karya seni dengan bentuk 3 dimensi ya. Ya, itulah yang namanya patung guys ya. Patung-patung ini bisa ada di taman, di perkotaan, bahkan di pedesaan. Nah, patung ini bisa menjadi ciri khas dari suatu daerah tertentu guys. Seni patung merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang dibuat dalam bentuk 3 dimensi yang memiliki tujuan untuk menampilkan nilai estetika atau keindahan. Nah, seni patung punya beraneka ukuran terasa mulai dari kecil sampai besar guys. Patung ukuran kecil kebanyakan dijadikan sebagai hiasan rumah, dan patung ukuran besar kebanyakan dipajang di jalur besar dan dikenal dengan monumen. Nah, kira-kira patung-patung ini difungsikan untuk apa sih guys? Pertama, patung bisa difungsikan sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius yang disebut dengan patung religi. Patung juga bisa digunakan untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa bersejarah yang dimaksud dengan patung monumen. Yang ketiga, ada patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan, di mana bisa memperkokoh bangunan juga guys. Disebut dengan patung arsitektur. Patung untuk menghias bangunan atau memerintah lingkungan disebut patung dekorasi. Serta patung kerajinan, yang merupakan patung yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar, sehingga dapat dinikmati untuk dibeli berdasarkan berbagai kebutuhan umum yang tidak spesifik. Patung memiliki wujud yang beraneka ragam guys ya. Kamu pasti pernah melihat wujud patung yang berbentuk hewan, manusia, dan lain sebagainya. Nah, untuk jenis-jenis patung berdasarkan wujudnya itu ada 2 guys. Yang pertama, patung figuratif adalah jenis patung yang dibuat dengan mengikuti bentuk objek yang tersedia di kehidupan nyata guys ya. Nah, contohnya ini seperti bentuk manusia, bentuk hewan, atau bentuk tumbuhan yang dibuat menyerupai bentuk aslinya. Dan lagi satu itu ada namanya non-figuratif, yaitu jenis patung yang bentuknya tidak mirip dengan bentuk aslinya. Patung seperti ini hanya menampilkan lekukan garis dan bagian khusus yang berasal dari suatu objek. Selain bentuknya yang berbeda, dari posisinya juga patung memiliki beraneka ragam perbedaan guys, dimana jenis patung dilihat dari posisinya itu yang pertama, patung freestanding, merupakan patung yang berdiri tegak. Patung zonde, merupakan jenis patung utuh dalam posisi yang beragam seperti duduk, jongkok, tidur, berdiri, dan lain-lain. Patung boss, merupakan patung setengah badan. Setelah mengenal bentuknya yang berbeda-beda, kita lebih mengenal ke spesifiknya guys. Sekarang yaitu bahan dan alatnya. Kira-kira bahan dan alat seperti apa yang bisa digunakan untuk membuat sebuah patung? Yang pertama itu bahannya lunak guys, dimana memiliki massa atau volume yang dapat digunakan untuk membuat patung yang sifatnya mudah dibentuk guys ya, seperti tanah liat, lilin, dan clay. Dengan bentuknya yang lunak, kita dapat menggunakan 2 teknik yang berbeda guys. Yang pertama, kita bisa menggunakan teknik membentuk, yaitu membuat patung dengan menyusun dan menempel sedikit demi sedikit bahan yang digunakan, seperti menggunakan tanah liat, semen, dan gips.
Yang kedua itu ada namanya teknik membutsir, yaitu mengurangi bagian bahan yang tidak dipakai sedikit demi sedikit menggunakan alat sejenis pisau yang berukuran kecil. Selanjutnya bahan yang bersifat sedang, yaitu bahan yang tidak terlalu lunak dan tidak keras, misalnya kayu randu, kayu mahoni, kayu waru, dan kayu yang tidak keras lainnya. Nah, dengan bahan sedang ini kita menggunakan teknik memahat guys ya, yaitu mengurangi bagian bahan yang tidak dipakai dengan cara menoreh, melubangi, menggores, mencukil, dan sebagainya. Selanjutnya bahan yang bersifat keras. Bahan keras dapat berupa batu atau kayu yang lebih keras. Contohnya batu marmer, batu granit, batu andesit, kayu jati, dan kayu ulin. Nah, teknik yang digunakan untuk membentuk patung dari bahan keras ini adalah teknik memahat juga guys ya, dimana artinya itu mengurangi bagian bahan yang tidak dipakai dengan cara menoreh, melubangi, menggores, mencukil, dan sebagainya. Nah, ini menggunakan alat yang namanya alat pahat dan juga pemukulnya guys. Selanjutnya itu ada bahan cor guys, dimana bahan cor ini adalah bahan yang cair, serbuk, atau tidak padat. Namun, pada saat waktu tertentu akan menjadi keras kembali. Nah, bahan cor ini seperti semen, pasir, gips, logam, emas, timah, bahan kimia, resin, dan fiber guys. Nah, teknik yang digunakan dengan menggunakan bahan cor ini adalah teknik mencetak, yaitu diawali dengan membuat model dahulu, lalu model ini dijadikan alat pembentuk cetakan. Kemudian, barulah cetakan diisi dengan bahan pembuat patung. Nah, selain keempat bahan yang tadi, patung besar seperti Garuda Wisnu Kencana, patung Liberty itu menggunakan bahan yang terbuat dari logam guys ya. Nah, dengan cara teknik konstruksi atau teknik las, di mana awalnya patung ini terbentuk dari beberapa model seperti puzzle gitu guys, yang nantinya akan disusun satu persatu dengan teknik konstruksi dan teknik las. Nah, nantinya akan dilas dengan kerangka dari baja yang sudah disiapkan guys, maka dapat terbentuklah patung yang begitu besar, termasuk ke patung Garuda Wisnu Kencana yang termasuk ke patung terbesar ketiga di dunia guys. Nah, bagaimana guys? Apakah kalian sudah mulai mengenal tentang patung? Tentunya banyak sekali ada karya seni yang perlu kita kenal lagi guys ya. Apabila ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga video ini membantu kalian untuk mengenal lebih dalam tentang kesenian guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.